maka bakal timbul satu titik hitam, yang mana titik hitam itu kalau kita lakukan setiap hari bahkan sampai umur kita, maka bayangkan oleh kita, hati yang kita putra lahir ke muka bumi ini akan penuh dengan kegelapan. Dengan kegelapan itu cukup buat kita untuk melakukan segala amal dosa. Nauzubillah min dzalik. Hadirin yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya Allah membuka keburukan kita, atau seandainya Allah membuka keburukan saya, jangankan mungkin bapak-bapak mau diimami oleh saya, jangankan bapak-bapak mau mendengarkan cerita saya, jangankan bapak-bapak mau melihat saya, dekat dengan saya, pasti bapak-bapak itu jijik kepada saya. Namun atas maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala masih menutupi keburukan kita dan keburukan kita semua. Seandainya Allah buka, tidak akan ada satu orang pun yang mau dekat dengan kita. Maka alangkah pentingnya kita menjaga diri kita dari segala upaya apapun itu bentuknya dosa, baik itu kecil maupun besar. Maka kita itu mempunyai tugas di dalam diri kita masing-masing. Hadirin rahimakumullah, kita lahir di dalam keadaan fitrah. Terus seiring berjalannya waktu, kita lakukan segala macam amal kita, baik kebaikan maupun keburukan. Sementara itu kita juga harus kembali kepada Allah juga di dalam keadaan fitrah, juga di dalam keadaan sangat rugi diri kita. Ada kalanya kita hidup bersenang-senang di muka bumi ini, tanpa kita sadari bahwa kita ini sebenarnya banyak dosa, Pak. Bahwa sebenarnya kita itu selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Alangkah ruginya kita hidup jika tidak ada di dalam ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Karena ada cerita seorang waliullah itu berkhawatir menjauhkan diri daripada kehidupan kita seperti ini. Singkat cerita, beliau wafat, dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala kemana? Ke dalam surga dengan rahmatku, kata Allah. Maka wali tersebut menjawab, tidak, masa saya habiskan waktu saya demi ibadah kepada Allah, lantas saya dimasukkan surga karena dengan rahmat Allah, bukan dengan rahmat saya. Maka Allah menjawab, sesungguhnya coba timbang malaikat amalnya dengan rahmatku. Maka rahmat Allah ketika ditimbang dengan amalnya yang dia lakukan seluruh hidupnya itu tidak mampu sedikit pun menggerakkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi kezaliman, kedosaan, kemaksiatan yang kita lakukan itu akan menghalangi daripada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa kita, menerima segala amal perbuatan kita baik kecil maupun besar, sehingga kita tidak termasuk golongan orang yang diaminkan oleh malaikat. Kita melewati Ramadan tanpa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu kami mengajak sama-sama kita lakukan perbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dalam bulan Ramadan ini tidak ada satu doa pun kecuali Allah ijabah. Tidak ada satu dosa pun kecuali Allah ampuni. Makanya penting bagi kita menyadari satu, bahwa kita ini banyak dosa. Perlu kita akui dulu, Pak. Kalau kita dalam dosa lama, orang disalah-salahkan, kita gak bakal mengaku. Karena apa saya? Itu gak penting. Yang penting itu adalah sebelum disalahkan orang, kita merasa salah dulu. Itu mungkin lebih baik buat kita. Hadirin salat sunnah tarawih yang kami hormati, Ustaz dan Madi, semuanya mohon maaf apabila
Kalau di sini saya berbicara tidak nyambung, kalau di sini saya berbicara ya jujur saja saya tidak pernah ada persiapan. Ya mungkin ini adanya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Pada intinya saya mengajak, saya memperingatkan diri saya bahwa kita lahir dalam keadaan suci, hidup mungkin banyak dosa atau gimana pun, tapi kita harus berusaha kembali kepada Allah, itu berusaha di dalam keadaan yang bersih lagi suci pula. Wala tamutunna illa wa antum muslim. Muslim di sini adalah kita muslim sejati, di hatinya nggak ada kesalahan, nggak ada dosa, melainkan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seperti ya kalau sudah mengaji ya, mohon maaf saya juga banyak kekurangan, kesalahan itu datang daripada saya, kebenaran mutlak datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi